Perilaku seperti apa yang biasa disebut kejam. Sebuah organisasi misterius mengubah gen sekelompok anak-anak dan mentransplantasi otak mereka menjadi para pembunuh, menjadikan mereka agresif dan tanpa emosi. Peluang keberhasilan percobaan ini hanya 1 dari 10.000. Gadis ini adalah pembunuh paling top dari semua mutan. Ia penuh ide, serta dapat mengatur ulang item kontrol. Ia mampu menghadapi sekelompok serigala dengan tangan kosong. Kekuatan tubuhnya dapat menghancurkan apapun. Kekuatan gadis itu membuat orang-orang ketakutan. Karena hal buruk akan terjadi jika para hutan tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka. Diperlihatkan, gadis berusia 8 tahun ini melarikan diri ke hutan sepanjang malam. Ia terus berlari dan berlari, hingga kelelahan dan pingsan di depan seorang petani. Untungnya ia diselamatkan oleh sepasang petani. Setelah dirawat oleh mereka dan juga dokter, gadis itu pulih dengan cepat, tetapi amnesia. Maka ia memiliki kesempatan untuk menjadi orang biasa. Pasangan petani itu lalu menamainya Jaehyun. Waktu pun berlalu. 10 tahun kemudian, Jaehyun menjadi seorang wanita sederhana. Ia sangat ramah dan baik hati. Suatu hari kode aneh muncul di bahu Gian saat mandi. Dan ia juga sering sakit kepala. Di sisi lain, penyakit Alzheimer ibunya semakin parah. Kehidupan yang awalnya penuh kebahagiaan itu dapat berakhir kapan saja. Suatu hari sahabat Gian memberitahunya bahwa baru-baru ini ada perekrutan gadis super Korea. Hadiah untuk sang juara mencapai 500 juta won. Karena desakan keadaan, Jaehyun sepertinya sangat membutuhkan uang. Tak disangka, dalam kompetisi itu ia mendapat nilai tertinggi di babak kualifikasi dan mendapat tempat final untuk pergi ke Seoul. Ketika sampai di rumah, orang tuanya tampak tak bahagia karena saat membawa acara jangan memintanya untuk tampil. Secara mengejutkan, Jaehyun melayangkan mikrofon di udara. Orang tuanya tahu itu bukan sulap, melainkan kemampuan bawaannya. Dan mereka takut orang jahat akan menculik Jaehyun. Benar saja, dokter baik dari organisasi yang melihat Jaehyun di televisi menyadari bahwa Jaehyun istimewa. Di hari kedua, Jaehyun dan sahabatnya naik kereta untuk mengikuti tes di dalam kereta. Mereka memulai rutinitas standar dan memakan telur. Jaehyun juga menampilkan keterampilannya menggigit 2 telur. Tiba-tiba seorang pria muncul. Namanya Nobleman. Ia terlihat familiar. Lalu ia menyapa Jaehyun. Apa nama akhirmu? Apa hobimu? Apa tindakan heroik yang telah Anda lakukan? Jaehyun hampir lupa menelan telurnya. Nobleman menatap Jaehyun dan berkata bahwa ia adalah. Ternyata Nobleman adalah seorang pemburu super yang ingin menguji identitas Jaehyun. Sebenarnya mungkin saja Jaehyun adalah seorang mutan yang dahulu kabur. Jelas Jaehyun tidak ingat apa-apa lagi. Wajah Nobleman pun berubah. Ia hampir menamparkan wajah Jaehyun. Kali ini Jaehyun sangat ketakutan hingga hampir menangis. Penyihir kecil berdarah dingin yang pernah membunuh itu kini lemah lembut seperti domba kecil. Hal ini membuat Nobleman bingung. Akhirnya ia memutuskan untuk mengawasi Gian dahulu. Tiba-tiba Nobleman tak sengaja menabrak seorang. Pria-pria itu selalu mengancam Nobleman. Namun Nobleman langsung menghancurkan pergelangan tangannya, lalu mendorong dan mematahkan lehernya. Ia mengangkat tubuh pria itu dan melemparkannya keluar kereta setelah beberapa hari di kompetisi. Pulang ke rumah, malam harinya, saat ia baru saja keluar dari kamar, sebuah pistol mengarah ke kepalanya. Lalu pria itu memaksa Jaehyun untuk. Ia menunjukkan bekas luka di wajahnya dan mengatakan bahwa itu perbuatan Jaehyun di masa lalu. Ia berulang kali memohon. Saya bukan yang Anda cari. Anda menangkap orang yang salah. Jaehyun berpura-pura. Ia lalu mengarahkan pisau ke leher sahabatnya. Kini kekuatan dalam diri Jaehyun tampaknya terbangun. Seperti ada yang merasuki tubuhnya. Ia segera meraih Victor dan membunuh 5 orang dalam sekejap. Lalu dengan pria ini, tanpa panik dan tanpa ragu-ragu, Jaehyun membanting pria itu ke dinding dan terus menghajarnya. Dengan marah, sudah kubilang bukan saya, mengapa terus memaksa? Pria itu kemudian berkata bahwa apa yang Jaehyun katakan itu tidak sama dengan tindakannya. Jaehyun hilang kesabaran. Ia membidik tanpa mengedipkan mata.
kemudian menjadi remaja yang ketakutan seperti semula. Sahabatnya tercengang. Apakah Jaehyun berkepribadian ganda? Tiba-tiba nobleman datang dengan pembunuh wanita lain. Mereka mengancam orang tua Jaehyun. Jaehyun harus setuju untuk mengikuti mereka ke organisasi. Ia lalu segera dibawa ke laboratorium Dokter Baik. Dokter Baik sangat bersemangat. Ia berkata bahwa ia sangat merindukan Jaehyun. Ia juga berkata bahwa Jaehyun adalah karyanya yang paling sempurna. Sementara Jaehyun masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Dokter Baik mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan itu. Biarkan aku mengembalikan ingatanmu, katanya. Kemudian Jaehyun disuntik stimulan pemulihan. Memori Jaehyun tiba-tiba berdarah dan sakit kepala lagi. Sebenarnya ia pergi menemui seorang dokter secara diam-diam. Diceritakan, Jaehyun harus menjalani transplantasi sumsum tulang karena ada perubahan genetik dalam tubuhnya. Namun ia bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Karena penggunaan otak terus-menerus, Jaehyun tidak bisa bertahan lama. Dan dokter Baik akan membiarkannya. Mengapa dokter Baik rela membiarkannya mati kemudian ia memberi suntikan lagi? Ia bilang obat itu bisa bertahan selama sebulan. Jika digunakan dengan hati-hati, gejalanya tidak akan memburuk. Jika Jaehyun ingin bertahan hidup, ia harus patuh. Apa yang dilakukan dokter Baik dilihat oleh Muhammad. Ia pun menyadari keseriusan masalahnya. Akhir dari penyihir. Tidak hanya hilangnya kekuatan, tetapi juga kecerdasan. Tentu saja selama ini, Jaehyun berpura-pura. Ia tidak pernah amnesia. Ia sengaja ikut kompetisi untuk menunjukkan kemampuannya. Dan membiarkan organisasi menemukannya. Untuk mendapatkan obatnya. Semua itu adalah rencananya. Ketidakberdayaan dan rasa sakit pun menghilang. Bibir Jaehyun tampak terangkat, tersenyum miris. Sebuah monitor mata dihapus. Ia bahkan menyerang seorang penjaga sampai mati. Lalu mengambil pistol dan menembak dokter Baik. Namun kaca tersebut sangat kuat sehingga peluru sulit menembus. Dokter segera melepaskan gas beracun. Jaehyun segera meledakkan peralatan pemadam kebakaran. Setelah melakukan beberapa tembakan dari atas, Jaehyun melompat dari atap. Ia tersenyum. Jaehyun mengatakan bahwa ia sempat merupakan organisasi. Sejenak dokter Baik kini terpojok. Ia juga tampak terkejut. Namun ia sangat kagum dengan Jaehyun. Jaehyun lalu meminta di mana sisa obatnya. Satu tembakan mematahkan kaki kiri dokter Bar. Kemudian pasukan organisasi anti-eksperimen datang. Mereka membantai musang lain dengan berbagai senjata. Tampak seorang wanita bersiap dan mengambil pisau bunda di punggungnya. Lalu ia melompat. Menghabisi pasukan dengan cepat. Dengan sekejap, ia berhasil melumpuhkan semuanya. Di sisi lain, Jaehyun menyeret dokter Baik. Namun ia tiba-tiba dipukul dengan keras dan terhempas. Mobil Man lalu muncul. Ia lalu mengatakan bahwa Jaehyun ini bukanlah Jaehyun yang dulu. Jaehyun hanya berkata ringan. Mengejek Nobleman, bahkan bukan tandingannya. Nobleman memang masih muda. Ia belum tahu banyak tentang kekuatan penyihir. Jaehyun lalu segera berteleportasi dan menghajar Nobleman. Jangan melempar Nobleman ke dinding di sebelah. Namun Nobleman bangkit dan meraih kaki jahil, kemudian menghajarnya. Mereka langsung meluluh lantakkan dinding. Namun Jaehyun segera meraih Muhammad dan memperlakukannya seperti anak kecil. Nobleman melawan, namun dibalas beberapa tamparan lagi. Jaehyun menghindari semua tinju Nobleman dan kembali membanting Nobleman. Setelah itu, mereka bertarung dengan sangat cepat. Satu tendangan lurus terakhir. Dinding pun hancur bersamaan dengan Nobleman yang terbanting. Nobleman tidak bisa mengalahkan Jaehyun. Di saat yang sama, dokter Baik berusaha mengambil suntikan. Namun, kaki kirinya ditembak. Akhirnya Nobleman mengambil pistol untuk melawan. Lalu memblokir peluru dengan tangannya. Jaehyun mendorong Nobleman di depannya. Dan ingin memusnahkan Nobleman sepenuhnya. Namun tiba-tiba ada suara tembakan. Dan Jaehyun terjatuh. Si pria anti-eksperimen datang untuk menuai keuntungan. Pembunuh wanita kemudian segera datang dari belakang. Pria itu lalu menembak beberapa kali dan melumpuhkan pembunuh wanita itu. Tapi Jaehyun tiba-tiba muncul di belakangnya, memutar leher si pria, dan menyelesaikan pertempuran. Nobleman mencoba berdiri dan bertarung lagi. Pembunuh wanita segera berlari dari belakang.
Namun Jaehyun segera menghentikan wanita itu. Jaehyun juga menghabisi nobleman yang mencoba menyerangnya. Kini Jaehyun telah menemukan semua ramuan dan melewati medan perang yang berantakan. Tidak akan ada yang menyangka semua ini dilakukan oleh seorang gadis 18 tahun. Tuanya sakit parah, memberikan obat amnesia ibunya, dan mengambil 2 untuk dirinya. Lalu ia memulai perjalanan untuk menemukan penawarnya. Diperlihatkan, ada seorang wanita elegan di tepi laut ternyata. Adiknya terbaiklah dalam. Sebenarnya di balik semua ini, ada banyak varian genetik di sana. Mengancam semua orang yang mau main-main dengannya. Baik, sekian ulasan film kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.